Nah, otomatis kita harus membesarkan batang ini 3/4 lebih ya, 3/4 lebih, 3/4 bagian bahkan lebih seperti itu. Nah, itu tantangan pertamanya. Nah, kedua, nah jadi potensi perubahan konsep itu akan lebih besar teman-teman. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena kalau kita ngepres di sini, jangan asal bikin bogel teman-teman. Nah, jangan asal bikin bogel, kita press di sini tahu-taunya ke bawah. Nah, semakin membesar di sini. Nah, jadi konsep daripada informal itu udah nggak bisa teman-teman. Nah, itu. Halo sahabat BMC, oke. Untuk di video kali ini saya akan membagikan gimana caranya mengkonsep bahan ya teman-teman, terutama bahan informal. Karena kenapa? Dulu saya pernah punya pengalaman mengkonsep bahan itu setelah saya proses lama, dan bahan itu sudah enak dilihat, ternyata konsep daripada informal itu sudah tidak bisa dikatakan informal ya. Nah, itu saya dikasih tahu oleh senior-senior, dan sekarang saya akan bagikan ke teman-teman di sini biar tidak salah ya untuk kedepannya, karena kita sudah susah payah memproses bahan, tahu-taunya ya konsepnya itu sudah nggak bisa dinamai atau dinamakan dengan konsep yang sebelumnya. Nah, jadi biar kita paham ya. Jadi di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui, jadi kita tujuannya untuk belajar teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke prosesnya teman-teman. Nah, oke, ini bahannya. Untuk proses kali ini, selain saya akan mengkonsep untuk gerak dasar bahan ini, saya juga akan melakukan pemilihan akar-akar yang tidak saya perlukan ya. Nah, oke, kita belajar untuk mengkonsep bahan seperti ini teman-teman. Nah, seperti biasa kita semprot dulu ya. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Setelah saya melakukan pengurangan media maksudnya. Jadi akarnya banyak yang kalau saya pribadi ya, akar-akar serabut seperti ini saya belum membutuhkan di sini, saya belum pakai. Nah, makanya kita sebagai pemula kita harus sering-sering kontrol ya untuk perakaran, karena tujuannya kita memfokuskan dulu untuk akar-akar induk ini. Nah, kalau untuk pemecahannya itu masih jauh teman-teman, masih belum. Nah, jadi kita memfokuskan untuk pembesaran akar dulu. Nah, setelah akar-akar ini fokus, setelah pembesarannya maksimal, nah baru kita proses untuk pengepresan akar dan baru melakukan pemecahan. Nah, untuk tahap ini kita hanya memfokuskan akar yang kita mau pakai gitu. Dan begitu juga melakukan seiring waktu kita melakukan konsep dan melakukan pembesaran di cabang-cabang atau terusan batang. Nah, oke, kita lanjut teman-teman, kita proses atau kita buang dulu untuk serabut-serabutnya ini.
Nah, ini teman-teman, saya menambahkan sedikit pupuk kotoran kambing dan menambahkan media tanam ya. Dan media tanamnya terdiri dari sekam lapuk dan pasir sungai, teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai saya melakukan penyeleksian akar, begitu juga membersihkan di bagian bonggolnya ini. Dan saya di sini melakukan apa namanya, pengerokan teman-teman, pengerokan daripada keraknya ini dengan tujuan biar membantu pertumbuhan bahan ini menjadi lebih maksimal ya untuk di batangnya, begitu juga apa namanya, untuk menjaga kesehatan pohon ini daripada hama ya, begitu juga lumut-lumut yang menempel di sini. Nah, kalau saya sendiri sih sudah sering ya untuk melakukan pengurangan atau pengerokan daripada keraknya ini, dan ini saya lakukan sudah kedua kalinya teman-teman. Nah, untuk di apa namanya, cabang atau terusan batangnya ini saya belum konsep teman-teman, apa namanya, belum saya press ya. Nah, untuk pengepresan ini saya menunggu ini untuk pertumbuhannya sedikit lebih tua lagi, karena kalau saya lakukan sekarang ini sangat kasihan ya. Saya biarkan dulu, begitu juga yang di depan ini, karena ini saya akan ke depannya konsep informal teman-teman. Nah, jadi saya akan potong di sini. Dan ini pun saya akan buang. Dan untuk terusan batangnya sementara saya konsep pakai yang ini. Nah, seperti itu. Hanya saja sekarang saya tidak melakukan pemotongan. Nah, tetap saya melakukan konsep teman-teman. Nah, sebelumnya juga saya pernah menginginkan saya press di sini ya. Di sini ada pertumbuhan dan di sini juga ada pertumbuhan teman-teman di belakang ini. Nah, saya tidak apa namanya? Jadi saya membatalkan atau tidak jadi memakai itu, karena kenapa? Kalau saya pakai yang ini untuk yang bagian bawah ini, kemungkinan bahannya juga akan jauh lebih bagus dan bogel. Hanya saja tantangan saya di sini jauh lebih berat dan lama. Karena kenapa? Kita ngepres pendek ini. Nah, otomatis kita harus membesarkan batang ini 3/4 lebih ya, 3/4 bagian, bahkan lebih seperti itu. Nah, itu tantangan pertamanya. Nah, kedua, nah jadi potensi perubahan konsep itu akan lebih besar teman-teman. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena kalau kita ngepres di sini, ini jarak daripada pangkal akar ini kan, pangkal akarnya kan di sini teman-teman. Nah, seandainya ini cabangnya, anggaplah ini pakai cabang ya, terusannya yang ini misalnya yang di belakang ini. Nah, kalau misalnya cabangnya ini sampai membesar, nah otomatis kita akan membesarkan cabang, kan seperti itu ya. Nah, jadi otomatis dia akan mepet ke pangkal akar ini. Nah, karena kita melakukan pengepresan di atas mata tunas, nah otomatis dia akan membesarnya mengarahnya ke bawah. Nah, semakin membesar di sini. Nah, jadi konsep daripada informal itu udah nggak bisa teman-teman. Nah, itu sudah menjadi twin, karena kenapa? Cabang ini berada di pangkal akar. Nah, seperti itu yang saya tahu. Nah, makanya saya memutuskan mengambil di sini teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, sekali lagi saya tegaskan. Jadi kita berhati-hatilah untuk mengkonsep. Nah, jadi bukan bermaksud menggurui. Jadi jangan asal bikin bogel teman-teman. Nah, jadi saran saya, teman-teman membuat informal mau buat bogel sebogel-bogelnya itu, karena saya pun juga suka seperti itu. Jadi ya kita harus kasih jeda di sini, kasih jarak ya. Kasih jarak dari pangkal akar. Nah, di sini kan pangkal akar ini. Ini pangkal akar. Kita kasih jarak misalnya ya 2 cm, 2,5 cm lah. 2 cm, 2,5 cm kita kasih jarak, itu artinya sudah batang. Nah, makanya dikatakan informal seperti itu. Nah, kalau misalnya itu sampai mendekati pangkal akar, nah itu sudah dikatakan twin teman-teman. Nah, itu yang saya tahu dari para senior-senior ya. Nah, saya juga di sini juga meneruskan seperti itu. Nah, jadi kita pahami untuk terutama untuk konsep.
Nah, oke teman-teman, saya rasa sudah cukup ya untuk proses kali ini dan belajar kita kali ini tentang bahan anting putri, karena saya juga masih belajar terutama untuk bahan anting putri ya. Jadi saya mempelajari karakternya karena di sini cuacanya sangat ekstrim teman-teman. Jadi cuacanya panas. Jadi ya syukur saya bisa menyuburkan bahan ini, karena anting putri itu kan sukanya yang agak dingin, agak kelembabannya agak tinggi ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman, khususnya yang berada di iklim cuacanya agak panas ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk medianya ini saya sudah sebutkan tadi, hanya saja untuk media di bagian bawahnya ini yang lama maksudnya itu ada kokopitnya teman-teman. Nah, untuk menjaga kelembaban daripada akar ini atau medianya ini. Nah, oke, saya rasa sudah cukup ya untuk belajar kita kali ini. Oke, salam BMC Bonsai Mania Channel.